Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, saya Alvin Rizky Bengo dengan EPF 20101019. Jadi dalam video kali ini saya ambil saran analisis multivariat menggunakan analisis untuk CDS atau analisis multivariat kelas H. Jadi dari data yang telah diberikan untuk tugas ini yaitu terkait penelitian mengenai analisis pengaruh umur karyawan dan kebiasaan rokok dan biaya kesehatan yang dimediasi oleh Dinafres. Di sini yang pertama yaitu kita siapkan terlebih dahulu untuk data Excel dan juga SPSS-nya. Jika sudah, data ini berisikan 446 resolusi dan 4 variabel. Variabel pertama X1 yaitu umur karyawan. Kemudian untuk X2-nya yakni merokok. Karena merokok ini termasuk dalam kategori variabel update metrik dan masuk kategori nominal, maka untuk keterangannya nanti kita akan ubah menjadi untuk ya dilambangkan 1 dan untuk 3 dilambangkan dengan 0. Kemudian untuk variabel Z-nya adalah tingkat stres yang diukur dari tanda-tanda stres yang dialami oleh karyawan berdasarkan hasil tesnya. Kemudian untuk variabel Y-nya yakni biaya kesehatan. Nah, setelah saya ganti terkait variabel merokok, keterangan di merokok yakni sudah saya ganti untuk 0 bagian 3 dan 1 bagian 3. Selanjutnya di sini kita akan masuk ke SPSS. Kemudian kita masukkan data yang kita ketahui adalah kita setting tadi. Untuk file of nya kita ganti ke Excel. Kemudian kita cari data yang sudah kita ganti tadi. Kemudian kita open. Kemudian klik OK. Nah, untuk no respondingnya kita hapus terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya klik F di bagian bawah yaitu variable view untuk mengatur tipe dan skala masing-masing variabel. Jadi setelah kita lihat pada bagiannya sudah tepat yaitu untuk setting masuk ke numerik dan untuk measure-nya yaitu scale dan juga nominal. Karena untuk merokok termasuk dalam variabel numerik tadi ada bagian label. Ada bagian label kita beri nama untuk penanda bahwasanya keterangan 1 artinya sebagai ya atau rokok dan 0 yaitu tidak. Setelah semua variabel tersetting dengan benar, saya kembali ke data view yang bawah untuk memastikan adanya spesifikasi di bawah. Kemudian untuk langkah selanjutnya ini adalah mengolah data. Dalam metode tes analisis, saya akan melakukan dua kali regresi linear berdasar untuk regresi pertama disebut metode 1 yaitu untuk menguji pengaruh umur karyawan dan kebiasaan rokok dan tingkat stres. Step yang pertama yaitu kita klik analyze, kemudian kita klik regression, kemudian kita klik linear. Kemudian selanjutnya kita masukkan X1-nya yaitu umur karyawan ke independen. Kemudian untuk yang keterangan rokok kita masukkan ke kolom independen. Kemudian untuk tingkat stres kita masukkan ke dependen. Kemudian kemudian kita lanjut untuk model yang kedua yaitu menguji pengaruh umur karyawan, kebiasaan rokok dan tingkat stres yang sama-sama dan biaya kesehatan. Nah, step yang kedua itu kita klik analyze, kemudian regression, kemudian pilih linear. Kemudian untuk S1-nya kita masukkan S1. Kita buat terlebih dahulu. Untuk S1-nya kita masukkan umur karyawan. Kemudian X2-nya merokok. Kemudian untuk kolom dependen kita masukkan biaya kesehatan variabelnya. Kemudian kita klik OK. Nah, setelah model 1 dan model 2 muncul di dalam SPSS, selanjutnya saya akan menjelaskan hasil analisis dari kedua model regresi yang sudah saya olah tadi di SPSS. Ada 3 hal yang wajib saya jelaskan sesuai dengan permintaan di dalam tugas SPSS kali ini. Yang pertama, hasil uji hipotesis baik berpengaruh langsung maupun pengaruh tidak langsung. Yang kedua, hubungan kausalitas atau hubungan sebab di model 1 dan model 2. Dan yang ketiga yakni koefisien determinasi atau yang biasa disebut R-square di kedua model tersebut. Untuk pembahasan pertama terkait dengan uji hipotesis direct effect dan indirect effect. Yang pertama ada di direct effect yaitu pengaruh langsung antara variabel ada 5 hipotesis yang diuji di sini. 2 dari model 1 dan 3 dari model 2. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu karena penelitian ini menggunakan hipotesis satu arah atau one tail, maka nilai SID yang muncul di SPSS harus dibagi 2 terlebih dahulu. Karena nilai SID di SPSS itu default atau 2 arah, jadi saya bagi 2 dibandingkan dengan angka 0, dibandingkan dengan angka 0,05. Sebelumnya saya akan jelaskan terlebih dahulu karena penelitian ini menggunakan hipotesis satu arah atau one tail, maka nilai SID yang muncul di SPSS harus dibagi 2 terlebih dahulu. Karena nilai SID di SPSS itu default untuk 2 arah, jadi saya bagi 2 baru dibandingkan dengan angka 0,05. Uji hipotesis 1 pada umur karyawan jadi pada tabel koefisien A. Uji hipotesis 1 umur karyawan terhadap tingkat stres, di mana hipotesis 1 menyatakan semakin tinggi umur karyawan, semakin tinggi tingkat stresnya dari hasil output SPSS model 1, nilai koefisien beta umur karyawan adalah 0,038. Lebih kecil 0,038, maaf nilai T-hidungnya 1,863. Nilai SG-nya dari SPSS adalah 0,063. Setelah itu dibagi 2 hasilnya menjadi 0,032. Kemudian karena 0,032 lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisiennya positif sesuai hipotesis, maka hipotesis 1 diterima. Artinya terbukti bahwa semakin tua umur seorang karyawan, tingkat stresnya memang semakin tinggi dan setiap karyawan bertambah usia 1 tahun, tingkat stresnya naik sebesar 0,038 poin. Kemudian untuk uji hipotesis yang kedua, yakni merokok terhadap tingkat stres, hipotesis kedua menyatakan karyawan yang merokok tingkat stresnya lebih rendah dibandingkan yang tidak merokok dari output SPSS model 1, koefisien nilai beta merokok adalah 0,248. Ini. Dengan nilai T-hidungnya yakni 0,330 dan nilai SIG-nya sebesar 0,741. Dan dibagi 2 menjadi hasilnya 0,371. Karena 0,371 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 2 ditolak. Artinya dari data ini tidak terbukti bahwa merokok membuat tingkat stres karyawan lebih rendah antara karyawan yang merokok dengan karyawan yang tidak merokok, dan tingkat stresnya tidak berbeda secara signifikan. Kemudian untuk uji hipotesis yang ketiga, yakni menyatakan bahwa semakin tinggi umur karyawan, maka semakin tinggi biaya kesehatan. Dari output SPSS model 2, nilai koefisien beta umur karyawan adalah 251. Kemudian untuk uji hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa semakin tinggi umur karyawan, maka semakin tinggi biaya kesehatannya. Dari output SPSS model 2, nilai koefisien beta umur karyawan adalah senilai 251,068 dengan nilai T-hidungnya 12,657. Nilai SIG dari SPSS-nya adalah 0,001 dan setelah dibagi 2 menjadi 0,0005 karena 0,005 jauh lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien positif, maka hipotesis ini diterima. Artinya terbukti bahwa semakin tua umur karyawan, semakin besar biaya kesehatannya. Setiap bertambah 1 tahun usia, biaya kesehatan naik sekitar Rp251.000 per tahunnya. Kemudian untuk hipotesis keempat yang menyatakan bahwa karyawan yang merokok biaya kesehatannya lebih tinggi daripada karyawan yang tidak merokok. Dari output SPSS model 2, nilai koefisien beta merokok adalah 24832,936 dengan nilai T-hidungnya 34,447 dan nilai SIG dari SPSS adalah 0,001 yang kemudian setelah dibagi 2 menjadi 0,005. Karena 0,005 lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien positif, maka hipotesis keempat diterima. Artinya terbukti bahwa karyawan yang merokok mengeluarkan biaya kesehatan yang jauh lebih besar, bedanya mencapai sekitar 24,8 juta per tahun dibanding karyawan yang tidak merokok. Ini merupakan angka yang sangat besar dan membuktikan betapa mahalnya dampak merokok terhadap kesehatan. Kemudian untuk hipotesis yang kelima menyatakan bahwa semakin tinggi tingkat stres karyawan, maka semakin tinggi biaya kesehatannya. Dari output SPSS model 2, nilai koefisien beta tingkat stres adalah 328,216 dengan nilai T-hidungnya 7,202 dan nilai SIG dari SPSS adalah 0,001 yang kemudian setelah dibagi 2 menjadi 0,0005. Karena 0,005 lebih kecil dari 0,05 dan arah koefisien positif, maka hipotesis 5 diterima. Artinya terbukti bahwa semakin tinggi tingkat stres karyawan, maka semakin besar pula biaya
kesehatan yang dikeluarkannya. Setiap naik 1 poin tingkat stres biaya kesehatannya akan bertambah sekitar Rp328.000. Jadi stres bukan hanya soal masalah, namun juga berdampak pada finansial yang nyata. Selanjutnya yaitu penjelasan terkait indirect effect atau pengaruh tidak langsung. Pada bagian ini digunakan untuk menjawab pertanyaan apakah tingkat stres benar-benar menjadi perantara atau antara umur karyawan dan biaya kesehatan, serta apakah tingkat stres juga menjadi perantara antara perokok dan biaya kesehatan. Cara menghitungnya yaitu menggunakan Sobel test yang mengalihkan 2 koefisien jalur lalu dihitung nilai T-nya. Selanjutnya pada hipotesis 6, umur karyawan secara tidak langsung meningkatkan biaya kesehatan melalui tingkat stres. Nah, cara menghitungnya saya ambil koefisien jalur umur karyawan ke tingkat stres dari model 1 yaitu pada koefisien model 1 yaitu pada 0,038. Kesehatan. Nah, selanjutnya pada hipotesis yang ke-6 yang menyatakan bahwa umur karyawan secara tidak langsung meningkatkan biaya kesehatan melalui tingkat stres. Cara menghitungnya yakni dengan mengambil koefisien jalur umur karyawan ke tingkat stres dari model yang pertama, yakni pada ini 0,038. Lalu saya kalikan dengan koefisien jalur tingkat stres ke biaya kesehatan dari model 2. Dari model 2 sejumlah 328. Sebentar 328. 328. Selanjutnya pada hipotesis 6 menyatakan umur karyawan secara tidak langsung meningkatkan biaya kesehatan melalui tingkat stres. Lalu cara menghitungnya saya ambil dari koefisien jalur umur karyawan tingkat stres dari model 1 yaitu 0,038. Kemudian saya kalikan dengan koefisien jalur tingkat stres ke biaya kesehatan dari model 2 yaitu sebesar 328,216. Hasilnya 0,038 dikali 328,216 sama dengan 12,594. Setelah dihitung nilai T sobelnya diperoleh T sebesar 1,803 dengan p-value 1 nya adalah 0,036. Karena 0,036 lebih kecil dari 0,05, maka hipotesis 6 diterima. Artinya, terbukti bahwa umur karyawan tidak hanya langsung mempengaruhi biaya kesehatan, tapi juga secara tidak langsung lewat tingkat stres. Polanya seperti ini. Semakin tua usia karyawan, tingkat stresnya naik. Karena stresnya naik, biaya kesehatan pun ikut naik. Tingkat stres terbukti menjadi perantara yang signifikan. Lalu pada hipotesis yang ke-7 menyatakan bahwa kebiasaan merokok secara tidak langsung meningkatkan biaya kesehatan melalui tingkat stres. Cara hitungnya sama seperti hipotesis yang ke-6, yakni koefisien jalur merokok ke tingkat stres dari model 1 0,248 dikali koefisien jalur tingkat stres biaya kesehatan dari model 2, yakni 328,216. Hasilnya yakni 0,248 dikali 328,216 sama dengan 81,424. Setelah dihitung nilai T sobelnya diperoleh sebesar 0,330. Yang dimana value 1 nya adalah 0,371. Karena 0,371 lebih besar dari 0,05, maka hipotesis 7 ditolak. Artinya tidak terbukti bahwa kebiasaan merokok mempengaruhi biaya kesehatan lewat tingkat stres. Kenapa? Karena dari hipotesis 2 kita sudah tahu bahwa merokok tidak berpengaruh signifikan terhadap tingkat stres. Kalau jalur pertamanya saja sudah tidak signifikan, maka jalur tidak langsungnya otomatis juga tidak signifikan. Nah, saat ini saya akan menjelaskan mengenai hubungan kausalitas atau hubungan sebab akibat di model 1. Model 1 menguji dua hubungan kausalitas sekaligus. Yang pertama, apakah umur karyawan menyebabkan perubahan pada tingkat stres, dan yang kedua, apakah kebiasaan merokok menyebabkan perubahan pada tingkat stres. Maka hasilnya untuk hubungan umur karyawan terhadap tingkat stres terbukti ada hubungan kausalitas yang nyata dan signifikan. Umur karyawan terbukti menjadi penyebab naiknya tingkat stres. Semakin tua karyawan, semakin tinggi pula tingkat stresnya. Ini bisa terjadi karena karyawan yang lebih tua biasanya menghadapi tanggung jawab yang lebih besar, baik dari pekerjaan maupun di kehidupan pribadinya. Sedangkan untuk hubungan merokok terhadap tingkat stres tidak terbukti ada hubungan kausalitas yang signifikan. Artinya, kebiasaan merokok tidak terbukti menjadi penyebab perubahan tingkat stres karyawan. Merokok atau tidak merokok, tingkat stresnya tidak berbeda secara berarti. Setelah melakukan penjelasan hubungan kausalitas pada model 1, selanjutnya saya akan menjelaskan hubungan kausalitas pada model 2. Model 2 menguji 3 hubungan kausalitas sekaligus terhadap biaya kesehatan, yaitu dari umur karyawan, dari merokok, dan dari tingkat stres. Yang pertama, hubungan umur karyawan terhadap biaya kesehatan terbukti ada hubungan kausalitas yang kuat dan signifikan. Umur karyawan terbukti menjadi penyebab naiknya biaya kesehatan. Semakin tua usia karyawan, semakin besar biaya kesehatan yang harus dikeluarkan. Ini wajar karena kondisi fisik tubuh yang lemah membuat karyawan lebih rentan terhadap penyakit. Kemudian yang kedua, hubungan merokok terhadap biaya kesehatan juga terbukti ada hubungan kausalitas yang sangat kuat dan signifikan. Kebiasaan merokok terbukti menjadi penyebab naiknya biaya kesehatan, dan ini pengaruhnya sangat besar. Bedanya sampai 24,8 juta rupiah per tahun antara perokok dan bukan perokok. Dan yang ketiga, hubungan tingkat stres terhadap biaya kesehatan juga terbukti ada hubungan kausalitas yang signifikan. Semakin tinggi tingkat stres karyawan, semakin besar pula biaya kesehatan yang harus dikeluarkan. Ini menunjukkan bahwa stres bukan hanya berdampak pada kondisi mental, tetapi juga berdampak nyata pada kesehatan fisik dan biayanya. Selanjutnya saya akan menjelaskan koefisien determinasi S square pada model 1 dan model 2. Pada S square model 1 menjelaskan seberapa besar umur dan merokok menjelaskan tingkat stres. Pada model 1 dapat dilihat pada tabel model summary. Sebentar. Nah, pada tabel model summary, output SS nilai R-nya adalah 0,008. Jika diubah pada bentuk persen, maka menunjukkan 0,8%. Artinya, dari semua hal yang bisa menyebabkan perbedaan tingkat stres antara karyawan, umur karyawan dan kebiasaan merokok hanya bisa menjelaskan 0,8%-nya saja. Sangat kecil. Hal tersebut wajar karena tingkat stres seseorang dipengaruhi oleh sangat banyak faktor seperti beban kerja, kondisi keluarga, keuangan, pribadian, dan sebagainya yang tidak dimasukkan ke dalam model ini. Jadi pada model 1, ini memang terbatas kemampuannya untuk menjelaskan tingkat stresnya. Selanjutnya pada S-square model 2, menjelaskan seberapa besar ketika variabel menjelaskan biaya kesehatan. Untuk model 2-nya dapat dilihat dari tabel model summary di output SPSS-nya nilai S-square model 2-nya sejumlah 0,763. Jika diubah pada bentuk persen, maka menunjukkan 76,3%. Hasil tersebut memiliki perbedaan yang jauh dengan model 1. Nilai 76,3% ini artinya umur karyawan, kebiasaan merokok, dan tingkat stres bersama-sama mampu menjelaskan 76,3% dari seluruh perbedaan biaya kesehatan yang ada di antara 446 karyawan. Sisanya 23,7% dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak masuk ke dalam model-model. Misalnya jenis penyakit bawaan, pola makan, atau akses fasilitas kesehatan. Tapi 76,3% itu angka yang sangat tinggi untuk sebuah penelitian. Hal tersebut menunjukkan bahwa model 2 sangat kuat dalam menjelaskan biaya kesehatan karyawan. Modelnya bagus dan bisa diandalkan. Jadi itu adalah hasil keseluruhan interpretasi dari hasil analisis yang sudah saya lakukan. Dapat disimpulkan bahwa dari uji hipotesis, 5 dari 7 hipotesis diterima. Dari sisi hubungan kausalitas terbukti bahwa umur karyawan dan perokok adalah penyebab langsung dari tingginya biaya kesehatan. Dan tingkat stres terbukti itu berperan sebagai penyebab tambahan sekaligus sebagai perantara untuk variabel umur. Dan dari sisi koefisien determinasi, model 2 memiliki R-square yang sangat tinggi yaitu 76,3%. Yang artinya model ini sangat mampu menjelaskan kenapa biaya kesehatan antara karyawan bisa berbeda-beda. Sekian presentasi dari saya. Sekian penjelasan dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.